Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisah jasad ulama ditolak bumi. Mulutmu adalah harimaumu. Kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan seseorang agar tidak menimbulkan musibah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab. Ucapan yang harus dijaga bukan hanya yang berhubungan dengan sesama manusia saja, melainkan juga ucapan kepada Allah SWT, sehingga ketika seseorang berdoa harus benar-benar menjaga ucapannya, sebab Allah akan mengabulkan setiap permintaan hambanya jika Allah menghendaki. Berhubungan dengan itu, kisah yang diceritakan dari channel sebelah ini menunjukkan betapa Allah mengabulkan permintaan hambanya meskipun berupa hal yang kurang masuk akal. Kisah ini ketika seorang pemuda bernama Ali bin Muhammad pergi ke suatu daerah untuk tujuan berperang. Di situ ia menjumpai seorang ulama yang sebut saja namanya Syekh Fulan, tengah memberikan kajian di masjid. Selepas kajian selesai, Ali kemudian mendekati Syekh Fulan dan kemudian berkenalan dengannya. Setelah berbicara panjang lebar, Syekh Ali kemudian memberikan Ali tawaran. "Sudikah kamu bergabung dalam kelompokku?" tanya Syekh Fulan. Mendengar itu, Ali paham akan konsekuensi dari tawaran Syekh Fulan itu. Suatu saat, jika kelompok itu berperang, maka Ali diharapkan untuk ikut juga berperang. Ali kemudian menerima tawaran tersebut dan kemudian ikut berperang pada kelompok pertamanya itu. Menjadi kelompok Syekh Fulan, Ali kemudian tinggal bersamanya. Ali merasa senang tinggal bersama Syekh lantaran ia bisa melihat segala aktivitas yang dilakukan oleh Syekh Fulan. Ali melihat betapa rajin Syekh Fulan mengerjakan sholat setiap malam, serta berpuasa dan ibadah lainnya. Namun suatu hari, pemimpin daerah tersebut mengumumkan akan mengadakan peperangan, dan saat itu terdapat 1.000 relawan yang akan siap berperang, di mana salah satunya adalah Syekh Fulan, begitu juga Ali. Singkat cerita, saat peperangan terjadi, Allah kemudian menakdirkan kelompok yang di mana Ali berada memenangkan peperangan. Namun saat itu, Syekh Fulan gugur dalam peperangan. Ia kemudian menjadi salah satu dari yang gugur dan mati syahid. Dari situ, jenazah Syekh Fulan kemudian diurus sebagaimana mestinya dan hendak dikuburkan. Ketika dikuburkan dan dimasukkan ke liang lahat, bumi bergetar hebat. Jasad Syekh Fulan tiba-tiba terlempar keluar sejauh 10 zira. Hal ini kemudian membuat orang-orang yang berada di sekitar bertanya-tanya. Kuburan baru pun kemudian digali. Namun, hal yang sama lagi-lagi terjadi kepada jenazah dari Syekh Fulan. Ketika jenazah sudah berada pada liang lahat, tiba-tiba bumi bergemuruh. Tanah bergetar hebat dari yang pertama. Jenazah Syekh Fulan kembali terlempar lebih jauh daripada sebelumnya. Ketika kuburan kembali digali, lagi-lagi hal yang sama kembali terjadi. Saat itu, seakan tanah tidak mau menerima jasad dari Syekh Fulan. Kemudian tiba-tiba muncul suara,
dari dalam tanah. Semasa hidup, lelaki ini ingin dibangkitkan dari dalam perut binatang buas dan burung, dan kini Allah telah mengabulkan doanya. Oleh karenanya tinggalkan saja jasad ulama ini. Mendengar itu, para pelayat pun kemudian meninggalkan jenazah Syekh Fulan tergeletak begitu saja. Demikianlah kisah ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dan ada manfaat yang baik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.